Sama seperti Renggol 8x8. Jadi berikan semangat kalian lagi untuk 8 tim Indonesia. Hashtag Indopride, Gaspol, dan juga tim-tim kesayangan kalian. Karena sekarang kita bakal masuk di game yang kelima. Ini dia Miramar. Selamat menyaksikan. Yo, ayo kita. Yo, menuju Miramar. Yo, sebagai game 5 yang sesaat lagi langsung saja terlihat. Kenapa jadi nangis? Rapnya habis. Kehabisan beat, guys. Tidak bisa ternyata untuk dilanjutkan rap. Tapi masih berlanjut. Untuk Miramar di mana Blackpad mengudara berangkat dari utara Puerto Paraiso menuju ke utara Valdelmar. Pelit banget ini untuk garis pesawat di Miramar pertama babak grand final. Ini sih yang seneng ya sebenarnya dengan fighter seperti ini, Voin, of course, LL. Terus harusnya juga EVOS di sini. Gak ada ya. Impala, divisinya Impala udah gak ada. Impala, EVOS zaman dulu maksudnya teh. Tapi di luar Impala. EVOS yang udah menonaktifkan sementara ini untuk divisi PUBG M-nya, gua applause juga untuk EVOS karena mereka menjadi salah satu tim juga dengan merchandise yang keren-keren di Indonesia. Betul. Contohnya merchandise apa aja berpasta? Jersey-nya mereka setiap seasonnya bagus-bagus. Jogger pants-nya mereka bagus-bagus. T-shirt-nya mereka fashionable banget gitu. Jadi kayak lo pakai tuh bukan kayak anak e-sport banget gitu, tapi fashion yang emang ngikutin untuk hip hop lah dan segala macem lah. Pokoknya keren banget lah merchandise yang dipunya sama EVOS. Dan ternyata itu udah mulai digeluti juga dan udah mulai di screening juga sama tim-tim PMSL. Contohnya yang baru launching untuk jersey-nya itu tim Voin. Jersey-nya baseball abis. Gokil coy, keren banget coy. Hampir semua masyarakat Indonesia dan juga luar negeri, luar dunia juga kayaknya seneng banget gitu. Komen-komen, bang, jadi keren banget dah. Poin. Nah, lagi kali ini mereka harus berhadapan-hadapan dengan tim yang lainnya yang akan coba untuk mengkontestasi bagian-bagian sekitaran LL ini. Tapi untuk sementara waktu Voin sepertinya tidak terlalu prima karena mereka kehilangan satu punggawa mereka dan resource pun juga sangat minimalis untuk pemain-pemain Voin ini. Ini seru nih. Dimana kalian langsung aja dipush oleh pemain-pemain dari tim Yudo lain, sementara waktu di sisi yang lain kalian bisa intip dari arah Zerga ternyata diratakan Talon. Cumcer menjadi milik Talon 1-0 untuk grand final di Miramar. Talon berhasil mengusir mundur Sersia di match Miramar kali ini. Ini yang early fight tuh banyak banget loh. Cumcer, Talon sama Sersia. Terus Yasnaya, Yudu sama tim Voin. Terus di Valdelmar, NKT sama MRPX. Betul. Jadi rame banget, Pak. Betul ya, jadi hilang-hilangan nih. Gua ngilang, Dona ngilang, semua hilang-hilangan dengan berganti-gantian. Dan yang nggak ngilang adalah layar yang ada di bagian kanan bawah karena juga masih memantau beberapa pergerakan dari tim-tim yang bentrok. Ada NKT dan juga MRPX. Sudah ada satu pemain dari NKT bahkan yang dipulangkan ke arah lobby. Dan MRPX mereka bergerak dengan sangat hati-hati. 3 pemain akan naik dari MRPX mendobrak pertahanan dari NKT. Akankah mereka berhasil? Tapi Voin akhirnya mendapatkan poin pertama mereka. Bisa mendapatkan satu pemain tadi dari arah tim Yudu. Namun mereka bakal bergerak dengan hati-hati. Dan ini dia pantauan dan intipan ke arah tim NKT. Sudah mulai ditabrak dan satu orang naik begitu aja. Untungnya timing granat tadi agak sedikit miss sehingga tidak menimbulkan korban jiwa ke arah MRPX. Ya, masih belum menimbulkan korban jiwa, tapi yang menjadi korban ternyata di sisi yang lainnya. Satu pemain lagi dari tim Voin terknockdown, ada threat knock terjadi yang bisa kalian intip dari arah mini camp-nya antara Voin dan juga Yudo Alliance. Tapi MRPX kali ini kelihatan satu persatu punggung dari pemain-pemainnya. Apalagi Jo bisa mendapatkan satu bahkan 2 dengan tiki taka yang dilakukan oleh pemain-pemain dari NKT dan Morph GPX harus hengkang dari game ini. Tapi di sisi yang lainnya masih di ujung dari LL ini, Yudo Alliance masih gontok-gontokan dengan pemain-pemain dari tim Voin. Satu pemain lagi terknockdown. Yudo Alliance masih dengan 3 punggawa mereka bisa untuk menambahkan pundi-pundi eliminasi poin dan akan langsung aja dicari 2 pemain yang lainnya yang masih tersisa dari tim Voin yang sudah super duper low HP berada di atas sana. Tiba-tiba ngelewat aja satu pemain tersebut yakni Kimai dengan tanpa adanya
weapon yang berada di tangan dia. Tapi the last man standing dari tim Point akan coba dicari Maxius. Gak bisa kemana-mana karena Flash tiba-tiba saja. Udah bang. Tiba-tiba saja mengeliminasi the last man standing dari Point. Dan LL kali ini so far 1-0 untuk Yudo Lions. Tapi ini gua tumben banget ya ngelihat LL tuh kayak berdarah-darah banget. Biasanya tuh tim yang turun di bagian LL, biasanya mereka bakal berbagi daerah looting, Don. Entah ngambil baratnya LL, timurnya LL, selatannya LL, atau utaranya LL, tapi pasti akan ada pembagian daerah gitu. Cuman kalau lo perhatiin Yudu dari babak league ketemu sama Voin untuk bertanding dan bertemu di Miramar, mereka selalu ngambil bagian kiri atasnya LL. Jadi nggak ada yang mau ngelepas daerah ini. Apakah daerah ini menjadi daerah yang hot drop banget gitu loh untuk looting yang paling tinggi daripada daerah-daerah lain yang ada di bagian LL. Makanya mereka ngotot banget Ya. untuk memperebutkan daerah tersebut. Dan sudah ada 3 tim yang begitu cepat pulang ke arah lobby. Ada Sersia tadi, MRPX menyusul poin barusan. Dan tiba-tiba pemain BTR ada yang tumbang, si Manis. Sepertinya gagal memberikan tembakan-tembakan diabetes ke arah lawan karena tumbang dengan sangat cepat. Lapar bahkan langsung dieksekusi, dipulangkan ke lobby dan membuat BTR harus bermain dengan 3 anggota mereka dari stage yang pertama. Tapi Fastlane menemukan lawan lain, Roy kali ini yang akan mereka tegur karena mendobrak masuk tanpa permisi. Falak sudah berhasil diamankan, tinggal Tux yang ada di bagian luar dari arah Broken Sengnya kali ini menjaga dengan sangat baik dan Onzen memulangkan Falak menuju ke arah lobby dan Mela dari arah lain ternyata tertembak. BTR mencuri dari bagian belakang. 1 pemain dari Fastlane tumbang begitu saja, tinggal 2 lagi yang masih aktif akan berdansa bersama dengan pemain dari arah tim Roy. Tadi ada Tux yang ingin berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Fastlane, namun ternyata masih belum bisa mendapatkan angle yang enak. Ada sebuah pergerakan start sudah mulai terdengar, ada free fire yang diberikan begitu lengket dan free fire yang diberikan oleh seorang pemain dari Fastlane. Bahkan Tux juga dibuat cukup low HP, tapi BTR komit untuk mengganggu perang ini. Ya, masih terus-terusan komit untuk mengganggu perang antara Roy dan juga Fastlane. Dan apalagi Genfos sudah mulai touchdown di bagian Seng di arah luar outer ring dari compound Seng ini. Dan sudah mulai memasak granatnya menuju ke arah pemain-pemain dari tim Fastlane, masih belum membuahkan apa-apa. Di follow up langsung aja oleh seorang Satarles dan juga Zuxi yang akan coba untuk menyebar. Satu akan menjaga bagian kanan, satu bagian kiri, satu bagian tengah. Dan nampaknya baik dari Fastlane dan juga Roy, mereka masih sama-sama akan coba tenang terlebih dahulu di rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba saja dapat gangguan dengan begitu besar dari pemain-pemain dari tim BTR ini. Tapi dari BTR pun juga nggak terlalu mau gegabah untuk bisa masuk langsung menusuk menuju arah pemain-pemain dari tim Fastlane karena masih ada Mela juga yang menjaga bagian atas sengnya sehingga bisa membukakan vision menuju ke arah tim BTR. Tapi nampaknya dari tim BTR sedikit tarik mundur terlebih dahulu, walaupun demikian diberikan beberapa pressure dari pemain-pemain Fastlane-nya. Tapi di sisi yang lain, yang dari tadi membuat gol salvok adalah ternyata Alter Ego pun juga gontok-gontokan untuk saat ini, Pas. Ya, bertegur sapa mereka dengan tim Talon. Hans Foryo ada di bagian atas, namun ada backup datang dari bagian sebelah kiri. Ternyata ada split dari Talon yang untuk diketahui oleh Alter Ego. Hans Foryo merespon, ada the best di tangan dia. Ada close combat yang bakal terjadi, namun kolong mobil juga bakal diincar oleh pemain tersebut. Red Face reload, aduh hampir aja Red Face mengalami hal yang sama. Hampir kalah momen gara-gara lupa reload, tapi untungnya masih bisa diganti dengan second weaponnya. Follow up pun datang, 2 pemain kali ini mendekat. Ada Alpha di depan sana memberikan backup dan Alpha bisa mendapatkan suara misteri dipulangkan bersih ke arah lobby, namun Alpha tumbang juga karena ada tembakan yang lebih menyakitkan dari arah tim Talon. Red knock terjadi, Silly berganti, Misteri tertinggal jauh di bagian belakang sana, tapi close combat 2 lawan 2 dan aduh Axelnya tumbang. Alter Ego kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Talon, tinggal Red Face yang tersisa. Close combat tidak bisa dihindarin lagi dan itu dia dobrakan dari Alter Ego. Backup Silly berganti ternyata mampu untuk memulangkan Talon ke lobby. Survive Alter Ego kali ini. Dan mereka masih berada di bagian outer dari Scumcarnya ini. Dan dengan kepulangan Talon, mereka bisa untuk melanggeng menuju ke arah circles yang selanjutnya yang shiftingnya juga lumayan parah menuju ke bagian-bagian timur dari stage yang kedua ini. Walaupun demikian sebenarnya Yudo Lions yang memang tadi sudah sempat menang atas fight melawan tim Void dari bagian LL, mereka bisa melanggeng juga dengan enak menuju ke arah bagian selatan, mungkin ke arah-arah sekitar antara Pekado dan juga La Bendita yang akan diamankan oleh Yudo Alliance sendiri. Sementara waktu dari tim Kmi untuk sekarang mereka masih aja sendirian
Nggak ada tim-tim yang, mungkin mau mencoba untuk menusuk menuju ke arah mereka mengingat mereka masih berada di dalam, circle. Condong, di bagian utara yang berada berdekatan dari Pikmi adalah tim RRQ, namun nampaknya dari tim RRQ lebih memilih untuk memutar sedikit menuju ke bagian timur. Tapi yang berada berdekatan adalah tim Bumi Sports dan juga tim Bigetron Red Alliance, yang dimana seorang Genvo sudah bisa melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh Matang. Ponbet dengan menggunakan satu baginya. Tapi masih belum terlalu membuahkan apa-apa, baik dari seorang Ponbit dan juga Genfos. Dan masing-masing tim kali ini akan coba untuk setup guna untuk mendapatkan atau Buset, mengeksekusi war antara mereka berdua. gila loh Rezi, ngelempar granat udah kayak ngelempar bola baseball gitu loh. Melambung jauh ke udara dan bisa memberikan tekanan tadi menuju ke arah Genfos, splash damage-nya masuk, bahkan lemparan yang kedua juga masih memberikan splash damage menuju ke arah seorang Genfos. Penempatan yang begitu tepat tadi, prediksi granat yang dilakukan oleh seorang Rezi. Yami membackup dari arah high ground. Regroup akan segera dilakukankah? Ternyata belum, karena Yami masih memberikan backup dari bagian high ground untuk bisa infonya masuk lebih detail ke arah 3 pemain boom yang lainnya. Rumah Dewa bakal menjadi saksi. Zuxi membackup dari arah belakang dan Satar tumbang duluan. Jebol pertahanan dari Bigetron, namun Frenzy sudah mulai terskipli 2 pemain mendekat di waktu yang bersamaan. Jump terus ke Genfos, masih belum bisa mendapatkan sebuah trade knock, namun Zuxi bisa mendapatkan satu. Frenzy tumbang begitu saja. Kondisi kali ini trade knocknya hanya terjadi 1 tukar 1, tapi Yami sudah mulai mendekat. Ada DBS di tangan seorang Genfos, namun tembakan masih belum terlalu on point. Satar di bagian lain sudah dipulangkan. Rezi akan segera mendekat. Genfos bermain dengan DBS-nya, ditabrak kah? Tidak, ternyata UMP di tangan membuat Genfos tumbang. Zuxi bisa mendapatkan satu. Broken wall ini bakal menjadi saksi. Zuxi bisakah melakukan clutch ke arah pemain dari Bumi Esport? Satu persatu sudah mulai tumbang, namun 2 masih belum terrevive. Akan ada yang mendekat kali ini. Zuxi masih berada di bagian broken wall-nya, masih menunggu momentum untuk melakukan sebuah jump shoot. Itu dia lompat, tapi ada yang offline ke bagian sebelah kiri. Selesai sudah Bigetron menuju ke arah lobby. Satu eliminasi dia bawa pulang di match kali ini, dan boom, jaya untuk pertemuan di atas San Martin. Wah, indah banget tuh tadi, pergerakan yang dilakukan oleh Yami dan juga siapa tadi, Rezi atau Rezi. Frenzy ya? Rezi ya? Berduaan kan, di mana kalau nggak salah Rezi sendirian yang, menahan di bagian, wall-nya bersamaan dengan, pemain dari tim Bigetron Red Alliance dan menunggu Yami datang sehingga bisa langsung menggunting dari arah 2 angle yang berbeda sehingga Zuxi nggak bisa kemana-mana lagi. Iya. Tapi berpindah menuju ke arah bagian-bagian sekitar Pekado. Kali ini Yudo Alliance bertemu dengan tim Sam9 di bagian tenggara dari zona kita kali ini karena nampaknya zona shifting lagi seperti bola pingpong menuju ke arah bagian barat dari stage kita yang kedua tadi. Dan dari Yudo Alliance besertaan dengan Sam9 sebenarnya karena memang jarak mereka tidak terlalu dekat sehingga mereka hanya bisa memberikan beberapa pressuring saja. Tapi mengingat Sam9 berada di bagian tengah, ini adalah salah satu posisi yang sebenarnya bisa diculik dari berbagai macam angle sih, dari atas bagian-bagian selatan dari San Martin yang bisa ngambil ke Sam9, dari Vampire Timur bisa. Tapi kita berpindah dulu atau fokus terlebih dahulu menuju ke arah selatan San Martin tersebut, di mana Roy sudah mulai terlihat keberadaannya oleh tim Alter Ego karena Alter Ego juga sudah mulai datang dari bagian barat zona kita kali ini. Mereka harus mencoba untuk mengusik tim-tim yang berada di bagian dalam atau menjadi gatekeepernya. Roy dan juga Boom Esports yang menjaga bagian-bagian sekitar sepertiga dari circle ini. Tapi untungnya bagi tim Alter Ego, sebenarnya masih bisa untuk memanfaatkan bagian ujung banget power grid untuk bisa dijadikan touchdown point terlebih dahulu sehingga nanti mereka masih bisa berpikir apakah mereka mau langsung lurus aja atau ngabisin dulu nih Roy dan juga Boom Esports di bagian selatan dari San Martin atau justru mereka mau muter menuju ke arah bagian selatan. Yap, karena opsinya masih banyak gitu untuk bisa mereka pilih, ke utara kah, ke selatan kah, apalagi bagian timur tadi gua rasa kayaknya sepi kok, tiba-tiba rame, ada Vampire, ada Yes. Hell Esport juga. Yudu masih dibuat galau antara mereka langsung tusuk sate ke arah tengah atau mereka bakal clearing dulu ke arah Vampire juga Hell karena arah mereka juga tidak terlalu nyaman. Sementara utara Don, utara dari tadi dah. Hmm. Ada Boom lah, terus ada Roy, ada Better tadi udah dipulangin ke arah lobby, sekarang Energi datang, Pikmi juga ada di sekitar sana. Ini bakal ada pengikisan massal menurut gua dari 11 tim yang tersisa, dan semua ini bakal mencatatkan dari seorang Roy. Tux tadi hampir saja bisa mendapatkan satu pemain dari Boom Esport. Cukup banyak tercicil tadi HP dari seorang Ponbit, tapi untungnya Ponbit merespon dengan cepat untuk menutup angle shoot tersebut. Gagal jadinya knockdown yang didapatkan oleh Tux tadi untuk bisa mendobrak ke arah Bumi Sport.
kalaupun ke-knock gue nggak yakin sebenarnya bakal langsung knock satu ras karena 2 pemain lain dari Rai juga masih agak tertinggal di bagian bangunan bata belakang. Jadi agak sedikit lama pasti push yang bakal mereka lakukan, tapi untungnya Ponbit nggak tumbang. Jadi Boom masih bisa settle di posisi mereka saat ini karena Boom udah ngedapetin beberapa informasi yang berikutnya. RRQ sudah masuk ke infonya Boom Esport kali ini, bahkan tadi Ponbit walaupun tertembak itu juga memberikan informasi bahwa ada tim yang memantau dari bagian kiri pertahanan Boom Esport, dan Snape kayaknya mendapatkan sebuah render tadi, mendapatkan informasi yang masuk karena ada satu pemain dari Boom yang ada di tebing ini. Ya ini saling lihat-lihatan sih antara Boom, RRQ, Roy, Pikmi juga yang mungkin mau masuk dari arah HDP menuju ke arah selatan dari San Martin sendiri, tapi ternyata Rosemary yang berhasil untuk menculik satu pemain dari tim Roy. Walaupun demikian, karena memang jarak antara mereka berdua ini cukup lebar ya, jadi tidak bisa untuk di follow up menjadi eliminasi point terlebih dahulu. Masih membutuhkan waktu yang lebih untuk pemain-pemain dari tim Alter Ego. Tapi gue agak-agak salfok dengan pergerakan dari tim Vampire. Tiba-tiba aja mereka udah touchdown di tengah dari circle atau zona ini, di bagian-bagian kaki dari Iya. perbukitan yang ada di San Martin ini. Gua kira ini akan menjadi malapetaka untuk mereka untuk bisa menyeberang, tapi ternyata masih bisa touchdown. Tapi pastinya berada di bagian tengah di mereka atau tim Vampire sendiri bakalan bisa untuk terlihat dari seluruh angle mata angin. Salah satunya adalah tim Pikmi. Kali ini yang berada di bagian pinggiran zona banget, yang tadi sempat gue mention juga datang dari bagian HDP. Mungkin mereka bisa muter sedikit ke timur, walaupun hal tersebut adalah hal yang tidak sangat ideal untuk mereka lakukan. Karena serba salah untuk Pikmi sendiri. Mau lu ke kiri ada tim Hell dan itu adalah turunan, terus flat ground bisa kelihatan dari RRQ, tapi kalau misalnya lu mau menuju ke arah selatannya dari San Martin, lu harus melalui layer demi layer tim yang Betul. udah ada di situ duluan. Ada RRQ, Boom Esports dan juga Roy. Dan gak menutup kemungkinan Alter Ego juga bisa loh untuk gangguin mereka. Tapi Hell kayaknya bakal pilih untuk gangguin RRQ sama Pikmi dulu. Kayaknya target mereka kalaupun susah masuk zona, seenggaknya mereka bisa narik beberapa elim ke arah tim mereka. Lumayan untuk menambah beberapa pundi-pundi poin eliminasi. Tapi dari Yudu pergerakan mereka juga agak barbar, karena kalau kita lihat bocoran di bagian minimap itu ada satu yang membayang-bayangi mereka dari arah sebelah kiri belakang, itu ada NKT, depan mereka ada Face Clan, tapi kayaknya yang bakal komit duluan adalah Pikmi yang sudah mulai mendekat ke bangunan bata di mana ada RRQ di bagian sana. Ada Molotov juga yang bakal dilemparkan. Sedikit ada spekulasi kalau misalkan ada yang melakukan proning di bagian mobil tersebut, tapi ternyata gak ada orang sama sekali. RRQ, 4 anggota mereka benar-benar memantapkan diri ada di bagian dalam dari arah rumah batanya. Dan masih galau, seorang drone juga maju mundur cantik, dan Sky Only tiba-tiba ngasih zoning out ke arah drone supaya mereka tidak entry ke bagian lower kiri dari tempat Pikmi saat ini. Begitu chaos terjadi di arah utara, yang lagi agak krisis informasi sama krisis bingung gitu kan, dia mau ke arah mana tuh Pikmi sebenarnya. Kiri Iya. ada lawan, kanan mereka ada RRQ, tabrak atas pun berbahaya karena RRQ bisa nembak dan Hell juga bisa nembak. Iya, maka dari itu tadi layer demi layer seperti onion harus mereka kupas satu demi satu untuk tim Pikmi. Dan ini adalah menjadi PR yang cukup berat untuk mereka semuanya. Kelar dengan tim Hell ada RRQ, kelar dari RRQ ada Boom Esports sendiri. Dan PR untuk mereka lakukan nggak cuma dari Pikmi, tapi Hell adalah ascending untuk menuju ke arah higher ground yang ada di selatan dari HDP ini. Tapi nampaknya udah ada beberapa tembakan yang sudah mulai dikeluarkan. Ada satu nama yang didapatkan oleh seorang Rosemary dari tim Alter Ego Ares. Tapi nampaknya masih belum bisa untuk di-confirm menjadi eliminasi point. Tapi ternyata ditabrak coy. Ada aksi tabrak-tabrak masuk lagi. Dan ada pemain-pemain dari tim Alter Ego yang sangat disayangkan hanya bisa kita intip dari arah elimination Betul. fit saja. Tapi tidak apa-apa, karena kita akan terus-terusan untuk melihat kelanjutan dari war yang akan segera terjadi ini. Karena stage yang kelima, tanah semakin sempit, yang bisa mereka maksimalkan, yang bisa mereka mainkan. Dan pertemuan antara FaZe Clan dan juga Yudu Alliance nggak bisa lagi terelakkan. Sementara di bagian utara, Pikmi bertemu dengan tim Boom Esports. Tapi ternyata RRQ berhasil diculik salah satu penggawanya dari tangan Pikmi Esports, karena mereka sudah memiliki beberapa utility yang begitu maksimal dan dengan cekatan mereka lemparkan. Tapi ternyata 10-13-10 sebagai the last man standing dari tim Pikmi hampir
saja bisa untuk membalikan keadaan, tapi nyatanya RRQ dengan 2 punggawa aktif mereka bisa untuk menyudahi perjalanan dari tim Big Me. Tapi di sisi yang lainnya, Fast Clan dan juga Yudu Alliance, mereka nggak bisa lagi mengelak atas pertemuan ini, Pak. Ya, ternyata gak cuma utara, bagian selatan juga sudah mulai ramai dan ramai. Bahkan Mela tadi bisa mendapatkan seorang Leon DZ, satu tumbang dari Yudu. Masih mencari informasi berikutnya, tapi otomatis gak akan ada backup yang ditujukan ke arah Leon DZ. Karena pemain Yudu yang lainnya berada di titik yang lain lagi, berada di bagian bawah tebing. Supaya tidak tertembak oleh pemain-pemain Face Clan kali ini. Hilang satu, masih ada 2 pemain aktif dari tim Yudu saat ini. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam zona, tapi masih dicari dan cari oleh Mela. Dan tiba-tiba Don, kalau lo lihat di bagian minimapnya atau lo lihat di bagian bocoran map kita, itu Hell sudah mulai meretake bagian dari RRQ-nya. Mereka berusaha memotong pergerakan dari RRQ. Setelah tadi RRQ berhasil memulangkan Pikmi dengan bantuan dari Boom Esport, dan yang ramai sekarang bagian selatan sama bagian barat. Karena Alter Ego, mereka juga sedang memangsa beberapa tim, memantau beberapa tim termasuk Roy yang cukup dekat dengan mereka. Tapi Face Clan di arah selatan, mereka masih penasaran di manakah pemain-pemain Yudu ini berada. Ada 3 tim yang berdekatan di bagian selatan, Yudu, Face Clan, Semna dan juga Vampire. Ternyata 4 tim yang sudah mulai berdekatan, bertetanggaan, dan sedikit kehilangan view kita untuk melihat apa yang terjadi di arah in-game. Dan akhirnya kita kembali lagi ke in-game untuk melihat aksi yang terjadi. Tapi Rezi terlewat momentumnya. Dia bisa mendapatkan 1 pemain ke arah RRQ tadi. Ya, 1 pemain dari Kelar? ke RRQ sendiri, tapi yang kelar adalah justru Yudo Alliance. Karena nampaknya mereka digencet dari segala arah. Ada Face Clan, Vampire, ada Sam9 pula. Dan nampaknya akan coba untuk pecah. Fight di bagian selatan juga. Ini sudah ramai sekali, apalagi NC2 juga berhasil untuk ditumbangkan di tangan tim RRQ dengan menggunakan utility-nya. RRQ so far so good, posisi dari mereka semuanya, tapi dia diculik atau mereka juga diculik oleh pemain Hell. Ada Dreadnought terjadi, Snake dan juga No Mercy masih bertahan, tapi ternyata gua ngomong terlalu cepat. Snape tiba-tiba saja memakan granat tersebut mentah-mentah, hanya meninggalkan seorang No Mercy yang udah kelihatan posisinya oleh seorang Joker. Dilontarkan granatnya, apakah terlalu on point menuju ke arah No Mercy? Mungkin granat yang pertama tidak terlalu on point, tapi granat yang kedua memberikan splash damage menuju ke arah No Mercy dan langsung aja mau di-rush oleh seorang Joker. Dan No Mercy kali ini super duper low HP, jiggle tipis yang gak berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Hell Esports untuk sementara waktu masih bisa bertahan nge-retake posisi dari RRQ. Guntingannya sukses ternyata yang dilakukan oleh Hell untuk menghentikan langkah dari RRQ, dan utara plus timur akan menjadi kekuasaan oleh Hell Esport karena itu area yang bener kosong melompong kalau kita ngelihat bocoran mapnya. Tapi di bagian barat masih cukup ramai, selatan juga masih cukup ramai. Masih berpikir gimana caranya mereka bisa lolos Alter Ego kali ini. Masih mengirimkan Rosemary di bagian Zoroy. Dibuat tidak berdaya, di sandwich oleh 2 tim Indonesia. Dan Vampire mulai merespon keberadaan dari Sam9 yang ada di arah bawah sana. Granat dari seorang Brian sudah mulai dimasak, tapi tembakan datang dari bagian belakang. Ternyata Face Clan sedikit memberikan gangguan, fokusnya lepas dari Vampire untuk ngelok ke arah Sam9. Tapi Brian gak sadar, Brian gak tahu ada orang di bagian kiri. Revive-nya berhasil. Dep gak akan bisa untuk memberikan backup, tapi langkah kaki terdengar dan Brian memberikan tembakan, namun sayang sekali Brian tidak mendapatkan sama sekali knockdown karena pemain dari Vampire. Blue Cat langsung merespon kali ini. Masih ada Yuhai yang akan melemparkan granat, harusnya cukup matang. Depi juga memasak sebuah granat, dilemparkan ke tempat yang sama, namun hanya splash damage yang diberikan. Granat dari Yuhai juga masih terlalu jauh ke arah atas. Vampire masih bisa bertahan. Ini kalaupun Yuhai sama Depnya naik ke atas, masih ada Stone loh yang bisa memberikan backup ke arah Vampire, ke arah Tony K, dan juga ke arah pemain lain dari Vampire yang ada di bagian atas. Wah, Nainoi sih dari tadi, aduh, ini menjadi salah satu pemain usil banget. Gua lihat-lihat ya, terus-terusan mengganggu pergerakan dari Vampire yang lagi asik-asikan dengan tim Sam9. Tapi kali ini nampaknya dari Nainoi akan berhadapan dengan tim Sam9 ya. Tiba-tiba saja di bagian pojok-pojokan gudukan ini. 2 pemain dari tim Sam9 ini sangat disayangkan dari Nainoi nggak punya granat lagi. Kalau misalnya punya,
dua pemain dari tim Sam9 ini berada berdekat-dekatan, menempel sehingga mungkin saja bisa memberikan splash damage yang cukup signifikan karena dari tim Vampire lebih asik menuju ke arah tim-tim yang lainnya yang ada di atas sana. Tapi ternyata Sam9 diganggu oleh tim Hale yang pastinya juga melihat keberadaan dari tim Sam9 dari ujung sana. Ini akan menjadi fight yang tidak bisa difokuskan menuju ke arah satu angle saja karena semua arah mata angin ada musuhnya. Kita bisa melihat kali ini Hale tiba-tiba saja Gila berhasil ini untuk Hel. ascending menuju ke arah atas sana dan bisa untuk melihat pemain-pemain dari tim Sam9 dan gak menutup kemungkinan untuk mereka fight melawan tim Vampire yang dimana kalian juga masih harus ingat ada Nine Noise yang masih bertahan the last man standing dari tim FaZe Clan di belakang sana. Masih jadi bayang-bayang sih. Noise nih masih jadi bayang-bayang banget untuk mengganggu pergerakan dari tim-tim yang ada di depan mereka. Vampire sama Sam9 nggak bakal tenang mereka untuk bergerak karena masih Iya. ada FaZe Clan di bagian belakang mereka. Tapi Hell, mereka berani banget loh untuk zoning out ke arah Vampire, ke arah Alter Ego, bahkan ke arah Boom juga. Mereka nge-split menuju ke arah 3 titik yang berbeda walaupun NC itu sekarang benar kelihatan dari Fire datang dari seorang Yuhai namun tidak terlalu banyak peluru yang connect. Hanya peluru pertama tadi kalau gue nggak salah yang connect namun di bagian lain Rezi bisa mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Alpha sudah mulai tumbang walaupun masih belum dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi tembakan Sam9 juga masih fokus menuju ke arah NC2 walaupun ada tembakan balasan yang begitu menyakitkan dan Noise semakin mendekat ke arah Sam9 menjadi bayang-bayang yang sangat mematikan dan boom kembali lagi bisa mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Alter Ego kali ini hanya mengisahkan satu pemain mereka saja, Rosemary yang tersisa, namun Rosemary tadi bisa mendapatkan seorang Poundbeat. Fight mulai dibuat kecar-kacir lagi, dibuat tidak fokus lagi karena tiba-tiba backline dari Boom Esport masih belum clear. Ada Rosemary yang melakukan sebuah flank, ada granatkah yang bakal dilemparkan? Tidak ternyata, namun Rosemary tertembak dari arah lain. Tiba-tiba Sky Only atau NC to Sky Only ternyata. Bentar. Tadi kalau nggak salah Sky Only nempel sama Joker. Tiba-tiba Sky Only ada di bagian atas dari NC tuh. Gak logis coy, ini semuanya, ini tuh no safe space yang ada di stage ke-7 ini. Semuanya bisa saling tumbang-tumbangan. Sam9 pun juga Puter masih lagi. kali ini akan berhadap-hadapan dengan tim Hell. Sky Only sendirian dengan menggunakan vehicle-nya akan coba untuk menerabas posisi dari tim Sam9 dan langsung putar balik sedikit supaya tidak terlalu terbuka posisi dari dirinya sendiri. Tapi Tony K, oh my god, dia menjadi belalang, menjadi kupu-kupu, menjadi laba-laba, menjadi semuanya lah yang tiba-tiba aja nyelip di antara perbukitan ini dan coba untuk menghabisi satu persatu pemain-pemain yang kelihatan di bawah sana, yakni pemain-pemain dari tim Sam9 dan gak menutup kemungkinan pemain dari tim Hell. Tapi tiba-tiba saja dari satu stage yang ke-8 kita kali ini yang mempunyai advantage berlebih adalah tim Hell karena mereka mendapatkan posisi di tengah-tengah zona. Mereka bisa mengontrol zona kita yang ke-8 ini karena kita akan melihat adanya Vampire versus Sam9 terlebih dahulu yang nggak bisa dielakkan. Tapi tadi Tony K masih bisa selamat dari bakaran mautnya hampir aja jadi roasted cicak tadi. Tadi kalau gua nggak salah, Depi juga berhasil menghindari molotov yang dilemparkan sama Tony K, tapi Tony K juga menghindari granat ataupun menghindari molotov yang tadi dilemparkan, tapi dua sudah ter-take down dari Vampire. Saatnya Sam9 membalas. Flash yang dilakukan oleh Vampire dan itu dia gangguan tembakan dari bagian lain. Ada kombinasi serangan antara Sam9 dan Hell untuk memulangkan Vampire menuju ke lobby. 3 tim tersisa. Boom, agak overpick Yaminya. Joker memanfaatkan overpick dari Boom Esport, tapi Sam9 satu harus dipulangkan. Tinggal Depi yang tersisa menghadapi pemain-pemain dari Hell, dan Hell harus sadar belakang mereka masih belum clear karena masih belum langsung memulangkan tadi Yuhai ke lobby. Berarti masih ada satu bayang-bayang lagi dari Sam9 di arah belakang sana. Sky Only bakal naik dan arah tembakannya begitu mematikan dari seorang Depi. Depi dapat satu tapi ada backup dari Joker. Sebuah setup paripurna yang begitu perfect untuk bisa saling menyelamatkan, dan dua tim tersisa kali ini. Hell cukup bonyok. Boom masih bertiga. Poundbeat memberikan pressnya ke arah NC2, mengintip ke arah sebelah kiri. NC2 harus bisa diamankan oleh Poundbeat, tapi Poundbeat lebih memilih tertib dengan sebuah granat, namun NC2 naik ke bagian mobil. Granatnya di cancel begitu saja. Revive-nya berhasil di bagian sebelah kanan. Bangkit kembali 3 pemain dari tim Hell. Begitu lama Hell menahan Boom Esport, padahal Hell udah fokus ke arah 2 tim lain, tapi Hell masih cukup mampu untuk menahan pergerakan dari Boom Esports.
But this is now or never, the last dance, the last circle, the last minutes untuk Boom dan juga tim Hell, karena kita sudah mulai masuk ke stage yang ke-9. Blue Zone pun juga sudah mulai menghantui keseluruhan pemain yang masih tersisa. 3 versus 3 situation antara tim Hell dan juga Boom Esports kali ini sama-sama ingin memaksimalkan beberapa utility. Ya ampun. Masih bisa selamat dengan super duper low HP. Joker pun juga tercicil HP-nya, tapi dia somehow masih bisa selamat. Tapi Yami is here dengan granatnya, dengan shotgunnya. Maksud gua ingin coba untuk menunduk lesukan pemain-pemain dari tim Hell, dan berhasil. Boom Esports dengan kerja sama mereka yang ciamik di end game barusan, mereka akhirnya berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Congratulations Boom Esports.